Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza shi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman wa rahimna bis-shalihin. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bab ke-49. Kita sudah ambil hadis yang pertama dan sebenarnya kita sudah singgung juga hadis yang kedua. Babnya babu ijra'i ahkamin nasi 'ala dhahiri wa sara'irhim ila Allah ta'ala. Bab menjalankan hukum-hukum terhadap manusia menurut lahirnya. Surat apa? Bab 9. Ya, Bab menjalankan hukum-hukum terhadap manusia menurut lahirnya. Lahirnya, sedangkan keadaan hati mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Ya, oke. Hadis pertama kemarin sudah kita baca, ya. Hadis Umar yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Cuman saya ingin mengulangi sekilas saja sedikit penjelasannya supaya tidak salah memahami, ya. Hadisnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ila akhir hadis sallallahu alaihi wasallam. Gimana terjemahnya? dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sampai akhir hadis. Ya. Jadi kemarin kita jelaskan jemaah sekalian supaya tidak ada pemahaman yang keliru. Sebab kalau dipahami lurus-lurus begitu, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwasanya, artinya bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kesannya berarti Islam itu memaksa, gitu, ya. Dan gak ada orang yang memahami hadis seperti itu. Kalau pemahamannya seperti ini bahaya, jemaah sekalian. Nanti gak ada ceritanya sahabat pagi-pagi masuk ke rumah, ke dapur, ngambil pisau, ya. Kemudian dia keluar pergi ke tetangga-tetangga yang belum bersyahadat, itu syahadat enggak? Gitu, ya. Kalau dia bersyahadat udah dilepas, kalau enggak nanti dibunuh nanti misalnya, dan diperangi katanya, ya. Itu terjemahnya diperangi, ya. Aku diperintahkan untuk Memerangi. Ini menjadi penting dari kita. Apalagi memang kalimatnya di sini memerangi. Cuma kata memerangi saja, kadang-kadang orang ada yang salah persepsi, gitu kan. Memerangi itu kan urusannya memang urusan pembunuh biasanya, ya. Jadi ada kata uqatil dan kata aqtul. Kalau yang belajar bahasa itu tahu, kalau uqatil itu memerangi, berarti ada dua pihak yang bertikai, berarti yang berusaha untuk saling membunuh. Kalau aqtul itu membunuh,
Bisa saja pihak yang dibunuh itu nggak ada usaha untuk membunuh, mungkin dari belakang kayak gitu kan misalnya, ya. Nah, ingat ini muqatil, berarti konteksnya itu dalam peperangan, sehingga penjelasan ini akan menjadi mudah diterima kalau kita jadikan jawaban ini sebagai atau penjelasan ini sebagai jawaban untuk pertanyaan gini. Kalau saya lagi perang, kemudian dalam peperangan itu kita akan saling membunuh, karena perang itu bukan silaturahim. Ya, perang itu mau saling pukul jemaah sekalian, saling tebas. Nah, pertanyaannya sampai kapan atau kapan usaha saling membunuh itu dihentikan, gitu. Tidak boleh dilakukan lagi, walaupun itu masih di medan perang. Nah, jawabannya kapan? Sampai musuh itu membaca syahadat. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, kalau dia sedang membaca syahadat, kata Nabi SAW, maka dia tidak boleh untuk dibunuh. Ya, hartanya haram, ya, nggak boleh dizalimi hartanya, darahnya, ya, tidak boleh. Dia menjadi terjaga setelah dia bersyahadat. Walaupun dalam peperangan, ya, walaupun dalam peperangan, ya. Urusan dia itu mengucapkan syahadat hanya untuk mencari selamat, karena memang misalnya dia tahu informasi ini orang Islam nih, kalau kita baca syahadat aman kita, dia tahu itu. Giliran terdesak mau kalah, asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan misalnya, ya. Karena dia tahu dia akan dibunuh nanti misalnya, walaupun kondisinya seperti itu, maka tidak boleh dibunuh. Kenapa? Kembali lagi ke babnya, kita menghukumi orang, ya, sesuai dengan lahir. Adapun batinnya, urusan niat itu urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan dipahami nanti keliru, ya. Sebab kalau dipahami pemaksaan, orang itu dipaksa, maka apa yang akan terjadi? Generasi munafik yang akan terjadi. Dia akan baca syahadat, jadi syahadat kagak, ya jelas syahadat tak ada. Misalnya syahadat hatinya kagak ada mas sekalian nanti. Nanti generasi begini yang akan lahir, gitu. Ya. Oke. Nah, kita sekarang baca yang sebenarnya yang kedua sudah teman, tapi nggak apa-apa kita baca dulu, ya. Kita baca bersama-sama. Wa'an Abi Abdillah, Wa'an Abi Abdillah, Wa'an Abi Abdillah, Tariq ibn Ashyam, radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah ta'ala. Rawahu Muslim. Abu Abdillah Tariq bin Asam radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, dan mengingkari setiap yang
diibadahi selain Allah, maka harta serta darahnya haram. Sedangkan hisabnya adalah terserah kepada Allah. Hadis riwayat Muslim 23. Ya, sebenarnya isi dari hadis yang pertama dan hadis yang kedua pokoknya hampir sama, ya. Cuman ada informasi baru. Informasi barunya adalah kalau pada hadis pertama disebutkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian disebutkan juga ada sholat, ada zakat, gitu. Nah, kalau hadis yang kedua ternyata hanya sekedar membaca syahadat saja itu sudah cukup untuk menjadikan harta dan darah seseorang itu terjaga. Nah, adapun kewajiban nanti sholat atau zakat itu sebenarnya tergantung kondisi. Semuanya tergantung kondisi. Kalau dalam peperangan tentunya tidak akan mungkin, ya, nggak ada lah kesempatan mau sholat dulu gitu kan, misalnya mau zakat dulu, nggak ada, ya. Kemudian yang kedua, informasi tambahannya memperjelas saja dia mengingkari segala apa yang disembah selain Allah Subhanahu, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penegas saja, sebab kata la ilaha illallah itu sebenarnya jadi ada dua kalimat, ya, ada dua penggalan kalimat pada la ilaha illallah. Yang pertama ada la ilaha illallah itu nafi, kemudian illallah itu isbat. Jadi ini menafikan, jadi ini mengingkari. Kan la ilaha berarti tidak ada ilah. Ilah itu artinya zat yang disembah selain Allah. Berarti tidak ada zat yang disembah selain Allah dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, illallah, kecuali Allah. Berarti dia mengandung dua hal: pengingkaran kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah. Nah, berarti pada kata kafar bima yu'badu min dunillah itu penegasan. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu jemaah sekalian mengandung dua penggalan, ya. Dua bagian pertama, nafi, menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah, disembah dengan cara yang hak. Kata-kata ilah itu ya artinya kata ilah, ya, saya sering mengatakan walaupun di Indonesia sering diterjemahkan sebagai Tuhan, ya, tapi kita harus tahu makna aslinya di dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah yang diibadahi dengan cara yang hak, itu artinya ilah, ya. Kita harus tahu, walaupun kita menerjemahkannya kadang-kadang gampangnya Tuhan, ya. Kalau kata Tuhan kalau dibaca 3 kali banyak hantunya, ya. Coba Tuhan, ya kan? Kalau Tuhan dibaca 3 kali itu banyakkan hantunya. Ya, Tuhan, ya. Ya. Ada makna yang ada dikandung di bahasa Arab itu akan hadir. Yang hadir itu yang gentayangannya itu. Ya. Nah, jadi tidak ada zat yang disembah dengan cara yang hak. Nah, itu makna ilah. Ya. Nah, berarti kalau yang disembah dengan cara yang tidak hak ya banyak. Ya. Ada yang menyembah matahari mungkin, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah Allah atau patung, berhala dan lain semacamnya. Tapi disembah nggak? Ya disembah, tapi dengan cara yang tidak hak. Nah, itu dinafikan ketika kita mengucapkan la ilaha, itu dinafikan semuanya. Kemudian kita mengisbat Allah Subhanahu wa taala illallah. Tidak ada yang disembah dengan cara yang hak kecuali Allah. Jadi kata wa kafara bima yu'badu min dunillah ini penegasan lagi terhadap kandungan la ilaha. Oke.
sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga. Wa an Abi Ma'bad Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in laqitu rajulan minal kuffari faqtatalna fadaraba ihda yadayya bis-sayfi faqata'aha thumma lada minni bi shajaratin faqala aslamtu lillah aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha faqala la taqtulhu faqultu ya Rasulullah qata'a ihda yadayya thumma qala dhalika ba'da ma qata'aha faqala la taqtulhu fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala muttafaqun alayhi. Abu Ma'bad Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapat Anda seandainya saya bertemu dengan seorang kafir dan kami berperang, kemudian ia memotong salah satu tangan saya? Oke, paham ya jemaah? Jadi gimana pendapat Anda ya Rasulullah kalau saya lagi perang, kemudian berhadapan dengan orang kafir, kemudian kami berusaha untuk saling kemudian apa? Dia memotong tangan saya, ya, tangan saya dipotong sama dia. Terus lalu ia bersembunyi dariku dengan berlindung di belakang pohon serta berkata, saya sekarang masuk Islam karena Allah. Ya, dia habis potong. Lari berlindung di belakang pohon sampai dia mengatakan saya masuk Islam, saya asyhadu an la ilaha illallah. Gitu kan. Terus maka apakah boleh saya membunuhnya setelah ia mengucapkan perkataan itu, wahai Rasulullah? nah, boleh nggak ya Rasulullah? Saya tetap bunuh dia, ya. Setelah dia mengucapkan itu, ingat Rasulullah potong tangan saya. Itu poin itu diulang-ulang juga sama dia. Diulang-ulang, dia sudah potong tangan saya. Ya. Terus beliau menjawab, janganlah kamu membunuhnya. Nggak boleh. Terus aku menjawab, wahai Rasulullah, tetapi ia telah memotong salah satu tanganku. Beliau bersabda lagi, jangan kamu bunuh ia, karena seandainya kamu membunuhnya, maka ia menduduki kedudukanmu sebelum kamu membunuhnya, dan kamu menduduki kedudukannya sebelum ia mengucapkan perkataan yang diucapkannya itu. Ya, cukup. Jadi dia mengatakan, ya Rasulullah, tapi kan dia potong tangan saya. Kemudian habis potong, ya, mana dia ngomong begitu?
Nabi mengatakan jangan potong. Kalau kita modus nih kita ya, enak aja gitu. Nah, ini kan bab ini memang babnya. Kita hukumi orang itu sesuai dengan lahirnya. Ada niatnya, apakah dia itu mau mengucapkan syahadat itu karena ingin cari aman? Nah, itu urusan dengan Allah. Urusan dengan karena Allah yang maha tahu dengan apa yang ada di hatinya. Sebab kalau kamu tetap membunuh dia, nanti posisinya ya, posisi kamu itu sama seperti dengan posisi dia sebelum kamu membunuhnya. Sebelum kamu membunuhnya kan dia kafir, dia boleh dibunuh kan? Nah, nanti posisi kamu seperti dia. Sementara nanti posisi dia seperti kamu sebelum kamu, ya. Jadi balik lagi ke ke bab kita. Ini contoh nih. Dan cerita ini, ya, apa yang disampaikan kepada Rasulullah ini, kalau melihat kalimatnya Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, ini bisa saja kira-kira ini terjadi nggak? Bisa nggak terjadi? Bisa terjadi karena dia hanya mengatakan arwahnya, gimana pendapatmu ya Rasulullah? Kalau aku inlah itu, ini bisa saja pernah terjadi atau enggak? Atau bisa saja ini sebenarnya terjadi, tapi tidak terjadi kepada dia, terjadi kepada orang lain. Cuma dia ingin tahu hukumnya dan dia mengandaikan kalau itu terjadi kepada saya. Ya. Karena setahu saya Al-Miqdad Ibn Al-Aswad ini beberapa kali pernah diminta oleh beberapa sahabat untuk nanya sesuatu kepada Nabi yang sahabat itu gak enak mau nanya. Itu Al-Miqdad, ya, Al-Miqdad Ibn Aswad, ya. Dan Al-Miqdad Ibn Aswad mungkin jamaah sekalian, sahabat juga tahu punya kedekatan yang luar biasa dengan Nabi SAW, karena dia termasuk orang yang masuk Islam di awal-awal. Ibn Mas'ud mengatakan yang berani menampakkan keislaman di Mekah itu di awal-awal itu cuma 7 orang, dan salah satunya adalah Al-Miqdad Ibn Aswad. Padahal itu resikonya besar. Kemudian dia termasuk sahabat yang pernah hijrah ke Habasyah. Hijrah pertama kaum muslimin itu bukan ke Madinah, ke Habasyah dulu. Kemudian informasi Makkah kondisinya kondusif, padahal kabarnya hoax ya mas. Ya sahabat sebagian ada yang balik, termasuk Miqdad balik lagi ke Makkah, tapi ternyata mungkin belum ada aplikasi untuk mendeteksi ini hoax atau enggak. Ya. Akhirnya dia termasuk hijrah lagi ke Madinah, ya. Dan beliau cukup tua, ya, umur sampai 70 tahun, baru beliau meninggal pada masa Utsman bin Affan. Yang menarik dari sahabat ini, kenapa saya katakan punya hubungan yang dekat dengan Nabi, sehingga diminta oleh beberapa sahabat kadang-kadang untuk menanyakan sesuatu atas nama mereka, karena Nabi SAW pernah bersabda, amarnillahu, Allah pernah memerintahkan aku an uhibba arba'atan, untuk mencintai 4 orang. Wa akhbarani, dan Allah memberi info kepadaku annahu yuhibbuhum, bahwa Allah cinta kepada 4 orang itu. Lalu sahabat yang mendengar informasi itu mengatakan, ya Rasulullah, samihim lana, ya Rasulullah, tolong kasih tahu siapa mereka. Nomor 1, supaya kami juga bisa mencintai mereka, ya,
cintanya sahabat kepada Nabi dengan cara mencintai orang yang dicintai oleh Nabi. Kan begitu caranya. Ya. Nah, lalu Nabi menyebutkan siapa di antaranya, menyebutkan Ali. Ya, Ali bin Abi. Sayyidina Ali adalah salah satu dari 4 orang ini. Dan Sayyidina Ali itu disebutkan oleh Nabi SAW di Iya Ali. Ali itu bagian dari mereka yang 4. Ya, Ali katanya. Diulang sampai 3 kali. Nah, kemudian Nabi menyebutkan juga selain Sayyidina Ali, Abu Dzar, Al-Miqdad, Ibn Al-Aswad ini, dan Salman Al-Farisi. Ya. Nah, sehingga makanya Al-Miqdad, para sahabat ini pada tahu semua kalau mereka punya kedudukan. Ya. Siapa yang pernah minta tolong sama Al-Miqdad ini untuk nanyakan sesuatu ke Nabi? Sayyidina Ali. Kenapa kok Sayyidina Ali? Sayyidina Ali punya kedudukan. Iya. Cuman Sayyidina Ali itu adalah mantunya Nabi. Dia gak enak mau nanya sama Nabi karena yang mau ditanyakan saat itu ada hubungannya dengan mandi. Ya, dengan mandi. Ya. Tahu mandi ya Mas sekalian? Ada mandi, ada mandi. Ya. Sayyidina Ali itu pernah punya kondisi sakit, bukan sering keluar mandi, walaupun biasanya ada hasrat baru keluar, ini gak ada bisa keluar. Makanya Nabi SAW, Sayyidina Ali tanya, kenapa Rasul? Saya harus mandi apa kagak? Katanya. Loh, kok gak itu? Gak enak. Istri saya itu anaknya dia. Nah, gitu. Dan istri saya anaknya dia katanya. Itu Miqdad yang disuruh nanya. Ya. Nah, bisa jadi ini juga sama. Ya, ini tidak terjadi kepada dia, tapi terjadi ke orang lain. Jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang ada riwayat benar-benar terjadi, ya, dan dia menceritakan kejadiannya itu pada hadis keempat. Bisa jadi apa dia ini atau siapa, Allah a'lam nanti. Tapi dia mengatakan dia, silakan baca. Wa an Usamah bin Zaid, wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala, radhiyallahu anhuma qala, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-hurqati min Juhaynah, ila al-hurqati min Juhaynah, fasabbahna al-qawma ala miyahihim, fasabbahna al-qawma ala miyahihim, wa lahiqtu ana wa rajulun min al-ansar, فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما
akun aslamtu hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaumi qabla dzalikal yaumi muttafaqun alaihi muttafaqun alaihi wa fi riwayatin wa fi riwayatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqala la ilaha illallah wa qataltahu qala la ilaha illallah wa qatalahu qultu ya Rasulullah qultu ya Rasulullah innama qalaha khawfan min as-silah innama qala khawfan min as-silah qala afala shaqaqta an qalbihi qala fala shaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la hatta ta'lama qalaha fama zala yukarriruha fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idin. hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idin. Oke, kita dengarkan ceritanya ya. Wajahnya baru biar gampang kita ngertinya. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami ke daerah Burakah dari suku Zuhaina. Kemudian kami serang mereka secara tiba-tiba pada pagi hari di tempat air mereka. Betul. Jadi Usamah yang menceritakan ini namanya Usamah bin Zaid. Zaid ini bin Harithah. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah budak Nabi aslinya, kemudian dibebaskan oleh Nabi dan diangkat menjadi anak, sehingga dia dikenal dengan Zaid putranya Muhammad. Orang Arab mengenalnya dengan Zaid bin Muhammad. Tapi setelah itu ada larangan di dalam Al-Quran, orang tidak boleh menisbatkan seseorang kepada selain ayahnya. Maka kembali lagi disebut Zaid bin Harithah. Dan Nabi senang sama Zaid ini, senang banget. Ya, bahkan dia disebut dengan Hibbun Nabi, kekasihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harithah bapaknya Zaid ini satu saat pernah datang nyari informasi karena anaknya hilang, karena dalam peperangan kemudian kena jadi tawanan, kemudian jadi miliknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ketemu, oh anakmu ada di Muhammad, disamperin ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadirkan Zaid ini abang kamu. Ya, dia sudah nyari kamu tinggal pilih. Kamu mau tetap sama aku atau kamu ikut abang pulang katanya, mau dibawa pulang katanya. Ada opsi nggak ya? Opsi apa? Ya opsi, apakah saya harus bilang atau ada opsi pilih Anda atau ada opsinya, terserah kamu mau pilih aku atau pilih bapakmu. Kalau ada opsi saya pilih sampean. Ya, kalau Nabi Yoro pilih abahnya, dia pilih abahnya. Tapi kalau masih ada opsi, ya saya tetap pilih sampean. Makanya Nabi itu senang, nama dia disebut dengan Hibbun Nabi. Kemudian dia menikah, dia punya anak namanya Usamah. Ya senanglah, ya. Sama-sama, makanya dia disebut dengan Ibnu Hibbin Nabi. Ya, anaknya kekasihnya Nabi senang banget sama Usamah ini. Ya. Nah, dan dia ini Usamah ini karena di beberapa cerita itu digunakan oleh orang-orang untuk melobi Nabi. Ya, untuk melobi Nabi kalau ada apa-apa. Oke, lanjut. Jadi Usamah mengatakan aku diperintahkan atau Nabi kirim pasukan ceritanya ke daerah yang disebutkan di situ. Kemudian penyerangan dilakukan di pagi hari. Nah, di pagi hari dekat dengan tempat sumber air mereka. Oke, terus Saya dan seseorang dari kaum Ansor bertemu dengan seorang lelaki dari golongan mereka. Setelah kami dekat dengannya, ia lalu mengucapkan La ilaha illallah. Orang dari sahabat Ansor menahan diri dari membunuhnya.
sedangkan aku menusuknya dengan tombakku hingga membuatnya terbunuh. Jadi ini sebenarnya 2 lawan 1. 2 lawan 1 ya. Mungkin gagah juga nih orang yang satu ini ya. Ya biasa dalam peperangan itu kadang-kadang ada yang mendesak dan terdesak terus begitu. Tapi karena ini 2 orang ya menanglah. Giliran menang kan berarti tinggal ditusuk aja. Ya kan, tinggal ditusuk. Pas mau ditusuk syahadat. La ilaha illallah. Kan dia berdua nih. Yang Ansari ini, yang dari Ansar itu nggak jadi nahan diri. Nggak jadi lah. Yang Usama modus. Udah bohong. Itu ceritanya. Ini modus ini jadi. Ya sudah. Itu kan kejadiannya di perang. Terus sesampainya di Madinah, peristiwa itu didengar oleh Nabi SAW. Kemudian beliau bertanya padaku, hai Usama, apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Saya berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya orang itu hanya ingin mencari perlindungan diri saja, sedangkan hatinya tidak meyakini hal itu. Beliau bersabda lagi, apakah engkau membunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Diulangi lagi sama Nabi. Ucapan itu senantiasa diulang-ulang oleh Nabi SAW hingga saya mengharapkan bahwa saya belum masuk Islam sebelum hari itu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Terus masih ada. Dalam riwayat lain disebutkan, lalu Rasulullah SAW bersabda, bukankah ia telah mengucapkan la ilaha illallah? Mengapa engkau membunuhnya? Saya menjawab, ya Rasulullah, ia mengucapkan itu semata-mata karena takut dari senjata. Beliau bersabda, mengapa engkau tidak belah saja hatinya hingga engkau dapat mengetahui apakah ia mengucapkan karena takut senjata atau tidak? Beliau mengulang-ulang ucapannya itu hingga saya mengharapkan bahwa saya masuk Islam mulai hari itu saja. Sudah selesai. Jadi tahu ceritanya kan informasi kejadian itu akhirnya sampai ke Nabi dan Nabi nanya, kamu bunuh orang yang sudah baca la ilaha illallah ya? Gitu. Terus tapi Rasulullah tapi gitu kan dia cari alasan. Ya, tapi Rasulullah dia kan cuma ngomongnya cuma cari aman aja gitu kan. Nabi nggak jawab apa. Kamu mau bunuh orang yang sudah membaca la ilaha illallah, diulang-ulang gitu terus sama Nabi. Kamu sudah membunuh orang yang membaca la ilaha illallah ya? Itu sampai gak enak, berarti si Usama ini sudah melakukan perbuatan yang keliru. Ya. Ini perbuatan salah. Dia perbuatan yang salah. Sampai dia mengatakan, saya berharap sekiranya saya saat itu belum Islam. Kenapa berharap seperti itu? Kalau saya sekarang belum Islam, kemudian saya melakukan kesalahan, lalu saya masuk Islam, dosa saya hilang, saya tidak dianggap. Itu sampai berharap begitu. Di riwayat yang kedua lebih dramatis lagi mas kalian. Nabi tanya ketika dijawab oleh Usama, itu kan cuma cari aman aja ya Rasulullah. Hatinya mah kagak itu, nggak berat kata la ilaha illallahnya sebenarnya. Nanti kamu sudah buka hatinya sehingga kamu tahu kalau dia membacanya itu hanya cari aman. Ya bukan sih. Aduh jangan baru dia mengatakan, ya coba saya belum Islam nih. Saya mau Islam sekarang biar aman selesai di urusan. Ya, karena kan al-Islam yaitu qablah. Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Wah, Ustaz punya ide. Kalau itu saya kafir dulu Ustaz. Jangan. Ya, saya mau kafir dulu baru masuk Islam lagi. Jangan, nggak boleh. Ya, karena itu nggak dilakukan sama Usama. Jadi
yang pernah terjadi tentang ijra'un nasi ala az-zahir. Ahkamin nas ala az-zahir. Kalau kita menghukumi orang itu sesuai dengan yang lahirnya saja, urusan hatinya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa diambil? Kejadian ini pengulang-ulangan kata Nabi. Kamu membunuh orang yang membaca la ilaha illallah ya. Kamu membunuh orang yang diulang-ulang Nabi. Ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu bukan ecek-eceknya mas. Ya. Jadi kalimat yang luar biasa. Bahkan dia adalah kalimat yang azam kalimat qalaha al-bashar. Jadi kalimat yang paling afdal yang diucapkan oleh manusia. La ilaha illallah. Nabi mengatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang paling afdal yang diucapkan oleh oleh yang aku katakan dan aku dikatakan juga oleh para nabi yang sebelum aku adalah la ilaha illallah. Dan kalimat inilah yang kalau dibaca oleh seseorang dia keluar dari hatinya pasti masuk surga. Kata Nabi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi orang yang mati dan dia tahu dan dia ungkapkan dengan lisannya la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. La ilaha illallah itu afqalu syai'in fil mizan. Jadi dia punya peran besar memperberat timbangan kebatikan nanti yaumul qiyamah. Ya. Jadi kalau yang pernah baca hadis namanya ada hadis bitaqah. Hadis kartu jemaah sekalian. Ya. Orang nanti, orang yang beriman nanti ada yang ditanya, kamu punya kebaikan? Kayaknya enggak ada ya Allah, gitu kan. Dosa yang banyak. Ya, kayaknya dosa yang banyak. Amalan saya sedikit. Sebelum ditimbang jemaah sekalian. Dia akui duluan. Ketimbang digebukin dulu. Ya. Makanya kalau istighfar yang paling bagus itu aku dulu. Jangan sampai nggak aku habis digebukin baru aku. Jadi bapak belum baru aku ya. Jadi dari awal iya saya salah gitu kan. Jangan juga dia baru salah. Sudah banyak ya mas. Makanya saya istighfar itu yang paling bagus itu ada kalimatnya aku ulang kalimat 3 ayat wa aku bisa tapi betapa banyak nikmat yang telah memberikan dan betapa banyak dosa yang aku lakukan ada pengakuan ya. Nanti orang itu akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kayaknya saya enggak punya amalan. Enggak, kata Allah, kamu punya amalan. Maka dikeluarkanlah di pokok kayak kartu yang bahasanya di situ ada la ilaha illallah. Di situ ada la ilaha illallah, kemudian ditimbang dosa-dosa yang dia lakukan dengan la ilaha illallah ternyata lebih berat la ilaha illallah. Dan semuanya ayat tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini memang bukan kalimat kalimat kali-kali ya. Sehingga Nabi sampai mengulanginya beberapa kali. Kamu bunuh orang yang lain. Dua pelajaran penting juga sekalian dari Allah Subhanahu wa taala dari bab kita ini sekarang itu adalah pentingnya kita. Jadi kalau hadis ini mengatakan bahwasanya segala sesuatu atau kita ketika ingin menghukumi orang lihat lahirnya, urusan batinnya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang maha tahu. Kalau Allah yang maha tahu, maka orang harus perhatian terhadap apa yang ada di dalam batinnya. Ini pelajaran agar orang ikhlas dalam beramal. Orang ikhlas.
niat yang ada di dalam hati seseorang. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, semua amal itu pasti akan diikuti dengan niat, dan niat seseorang itu bisa beda dari satu orang ke orang lain walaupun pekerjaannya sama. Nanti mungkin nama likulli imri'in ma nawa, orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, dan Allah tahu niatnya itu apa. Dan jangan riya, ya. Riya itu mengerjakan amalan yang seharusnya yang dicari itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amalnya baik, ibadah, tetapi niatnya salah. Allah itu Maha tahu. Jadi perhatikan keikhlasan niat dalam beramal. Yang kedua, yang penting juga adalah kalau orang niatnya baik, maka hendaklah dia memperhatikan sikap dan tingkah laku yang ditampakkan. Kenapa? Karena orang akan menilai apa yang dilihat. Jangan sampai amalan baik tapi tindakannya mencurigakan, bikin masalah. Ya, melakukan pekerjaan yang subhan, tapi niatnya baik. Ya, niatnya baik. Siskapling, ada orang yang lagi muter-muter jaga keamanan sambil bawa petungan, mungkin bawa parang untuk keamanan, ya kan? Capek, kemudian istirahat. Cuma istirahat di depan bawah jendela rumah orang, ya, ada jendela rumah orang, kemudian dia duduk di bawahnya sambil main parang jamannya. Kalau ada orang lewat, disangkain mau ngapain? Padahal niatnya enggak kan? Niat yang baik itu harus diikuti dengan sikap yang baik, karena orang akan dinilai dari tampilannya. Jauhi sikap-sikap yang menghadirkan keraguan di hati orang. Saya sering kasih contoh, kalau kita ziarah silaturahim ke rumah teman kita, kemudian rumahnya masuk ke gang, ya, gang pertama, kemudian ada gang kedua. Gang pertama ini ke rumah teman kita silaturahim, kemudian gang kedua itu tempat lokalisasi misalnya, dan sama-sama ada haltenya. Nah, biasanya orang yang datang dari lokalisasi di halte yang kedua, yang teman kita halte pertama. Kita silaturahim, pahalanya gede. Cuma pas mau pulang nunggu busnya belum datang, sambil jalan. Akhirnya nyampe udah ke halte kedua. Kalau teman kita lewat, pasti keluar dari situ juga ada, gitu kan? Jangan. Ya. Kalau kita lewat di depannya jemaah sekalian, di depannya kantor polisi atau tentara, dan ya bawa kresek hitam jemaah sekalian, mau buang sampah dan kresek hitam mau buangnya sambil melihat-lihat, gitu kan? Itu bisa kayak bom, ya, ditangkap kita, ya. Padahal niatnya enggak, niatnya bagus. Akan niat yang bagus harus diikuti dengan sikap yang baik, karena itu yang akan dilihat oleh Allah. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah, pagi hari ini kita telah menyelesaikan. Kita desak umpamanya rampok atau copet atau apa yang kita tidak sengaja untuk membunuh, tapi kita karena kita terancam, kadang-kadang kita pakai senjata ternyata terbunuh itu orang. Itu bagaimana? Itu ada hadis yang mengatakan man qutila duna malihi fa huwa syahid. Ya, siapa orang yang membunuh, siapa yang mengqutila, siapa yang terbunuh, ya, siapa yang terbunuh duna malihi, karena mempertahankan hartanya atau mempertahankan nanti duna irdihi, kehormatannya, bahwa syahid, maka dia akan menjadi orang yang
yang syahid kalau dia yang terbunuh. Nah, kalimat ini memberikan peluang bahwa orang itu bisa melakukan kebalikannya. Ya. Kenapa dia terbunuh? Karena sen. Ya, karena sen lebih cepat ya. Nah, kalau model dan semacam itu tidak termasuk dalam kategori ya, dalam kategori yang seperti dilarang ini. Ya. Maka nggak jadi masalah. Ya. Maka sampai sekarang zaman sekalian, hatta aturannya dulu pernah di awal-awal itu ada orang melawan begal, malah dia aja yang kena. Tapi sekarang sudah nggak lagi zaman sekalian. Ya. Kan keamanan mengatakan sudah pukul aja. Sebab kalau nanti disalahkan, ya, orang yang membunuh itu, orang yang melukai atau orang yang melakukan pembelaan diri itu disalahkan, ya nanti akan merajalela jemaah sekalian. Ya, akan merajalela. Itu babnya adalah bab ikarul munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Kalau dia punya kekuatan, ya. Jadi tidak lagi dilihat jemaah sekalian apakah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Nah, kenapa? Di hadis di beberapa hadis juga termasuk di hadis Arba'in itu ada beberapa amalan yang dilakukan oleh seseorang ya, yang menjadikan darahnya sudah tidak lagi dilindungi di dalam Islam. Misalnya, artinya boleh dibunuh. Nah, nomor satu, kalau dia berzina, muhsan, itu kan akhirnya atau ketika dia membunuh orang, maka dikisos. Bunuh orang yang hukumannya harus juga dibunuh, ya. Nah, maka atau dalam peperangan, nah itu juga. Artinya ada kondisi-kondisi tertentu di mana darah seseorang itu menjadi halal, tadinya haram. Jadi kondisi-kondisi seperti itu membolehkan orang membunuh, ya. Kalau bisa diamankan saja ya. Kalau sudah nggak mungkin, ya kecuali akhirnya terbunuh ya nggak jadi masalah, ya. Nggak termasuk dalam kategori itu. Kecuali malingnya, jadi malingnya takut dibunuh. La ilaha illallah. Kok bisa malingnya? Kamu kok baca la ilaha illallah dengar pengajian? Kira-kira nggak ada tapi. Ya kita cukupkan satu pertanyaan saja. Terima kasih hadirnya di beberapa pertanyaan kembali. Untuk sebelumnya kita informasikan.
Subhanallahumma wa bihamdika